Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Gao, pemuda pendek dan kekar itu kaget saat melihat pemandangan ini. Dia ketakutan dan ingin mundur. Han Li mencibir dan bergegas menuju pemuda pendek dan gemuk, dengan cahaya kristal berkedip di antara alisnya. Pria muda gempal itu naik ke udara sebagai seberkas cahaya merah saat melihat Han Li terbang ke arahnya, dan dia terbang ke kejauhan seperti sambaran petir, bahkan meninggalkan sepasang harta abadi Wu Gou miliknya. Pelangi merah sangat cepat dan menghilang di langit yang jauh dalam sekejap. Ketika Han Li melihat ini, dia berhenti dan perlahan turun ke tanah. Dia tidak mengejar mereka. Begitu kakinya menyentuh tanah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia terengah-engah. Tidak banyak kekuatan spiritual surgawi yang tersisa di mayat ini. Itu hampir habis ketika dia menyerang penatua yang tinggi. Jika pemuda pendek dan gemuk menyerang, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, orang ini pemalu seperti tikus. Dia tampaknya telah ketakutan setengah mati dalam pertempuran sebelumnya dan ditakuti oleh tindakan Simu. Han Li membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu inti dewa. Dia memegangnya di tangannya dan menyerap kekuatan spiritual surgawi di dalamnya untuk pulih. Pada saat yang sama, dia nyaris tidak mengangkat jejak terakhir dari kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya dan menunjuknya. Seberkas cahaya hitam keluar dari matanya dan menembus kepala lelaki tua jangkung itu dalam sekejap. Kepala The Elder meledak dan tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah. Setelah melakukan ini, Han Li tidak tahan lagi dan duduk di tanah. Namun, dia juga santai dan melihat sekeliling sambil menyerap kekuatan spiritual surgawi di batu inti peri. Gurun kuning ini agak mirip dengan gambar yang dilihatnya di bola cahaya. Han Li terdiam sejenak dan mendongak. Ada bayangan samar dari roda emas yang mengambang di sana. Ada 720 Time Dao Patterns di atasnya, dan hanya sedikit yang padam. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan pengoperasian indera ilahi yang besar di benaknya. Dia merasakan perasaan seni permurnian roh tingkat kelima dan menjelajahi potongan-potongan ingatan di benaknya. Nama pria berjubah hitam ini adalah Lu Renyao, putra Samsara dari Istana Samsara. Tidak seperti Han Li, pria ini adalah putra Samsara sejati dan menikmati banyak sumber kultivasi dari kuil Samsara. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat dibatasi. Sesekali, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kuil Samsara. Kali ini, Lu Renying sedang menjalankan misi dari kuil Samsara. Dia telah datang ke wilayah abadi yang disebut Kaiyuan, yang terletak di wilayah tenggara dunia abadi. Pada akhirnya, dia disergap oleh 5 utusan abadi pengawas pengadilan surgawi dan meninggal. Han Li ingin tahu lebih banyak tentang kuil Samsara, jadi dia dengan hati-hati memeriksa potongan ingatan itu. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Sebagian besar fragmen ingatan Lu Renyuan tidak berguna baginya. Hanya ada sedikit informasi yang berguna, dan bahkan lebih sedikit lagi informasi tentang Istana Samsara. Lu Renying telah menjadi putra Samsara selama lebih dari 2 juta tahun. Tetapi orang ini adalah seorang maniak kultivasi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di kediaman guanya dan fokus pada kultivasi. Dia jarang keluar. Meskipun dia adalah putra Samsara, dia tidak memiliki banyak niat untuk berinteraksi dengan kuil Samsara. Meskipun dia melakukan banyak tugas, dia tidak bertemu dengan banyak anggota tingkat tinggi dari kuil Samsara. Orang yang paling sering berinteraksi dengannya adalah utusan Samsara, yang merupakan penghubung antara Lu Renying dan kuil Samsara. Dia kadang-kadang muncul ketika Lu Renying mengatur tugas untuknya. Selain itu, tidak ada informasi lain tentang kuil Samsara. Han Li menggelengkan kepalanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan roda emas di udara lagi. Pola waktu di atasnya sudah meredup lebih dari 1/4.
Dia merenung sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke mayat lelaki tua jangkung itu. Setelah mencari sebentar, dia mengambil artefak penyimpanan. Dia kemudian berjalan ke 3 mayat lainnya di kejauhan dan mengambil artefak penyimpanan mereka juga. Han Li kemudian duduk lagi dan melepas cincin penyimpanan Lu Renying. Dia menempatkan 5 artefak penyimpanan berdampingan di depannya dan dengan cepat memeriksanya satu per satu. Mereka berlima adalah kultivator Dewa Tai. Artefak penyimpanan mereka sangat kaya. Belum lagi sejumlah besar batu inti abadi, ada juga banyak senjata dewa berkualitas tinggi, berbagai bahan berharga, ramuan, dan sebagainya. Han Li sangat tergoda, tetapi dia tidak dapat mengembalikan barang-barang ini. Dengan menyesal, dia memindahkan akal ketuhanannya dan mencari hal-hal berguna lainnya. Setelah beberapa saat, ada tumpukan kecil benda di tanah di depannya. Kebanyakan dari mereka adalah buku-buku kuno dan gulungan batu giok. Selain itu, ada piring bundar emas berongga, token emas, dan kompas putih. Han Li mengambil piring bundar emas berongga dan kompas putih. Setelah melihat mereka sebentar, dia menyisihkannya dan mengambil token emas. Dia telah melihat 2 item ini di artefak penyimpanan Gong Sujiu. Cakram emas digunakan untuk memantau komunikasi antara utusan abadi, dan kompas putih digunakan untuk merasakan aura seni permurnian roh. Dia tidak perlu berusaha keras untuk memeriksanya. Token emas tampaknya merupakan token identitas. Pria tua jangkung dan yang lainnya masing-masing memiliki satu. Tepi token itu diukir dengan pola naga yang sangat indah. Di satu sisi, ada kata penjara, dan di sisi lain, ada nomor seri. Han Li memeriksa medali komando dan dengan cepat meletakkannya ke samping. Dia kemudian mengambil buku-buku tebal itu dan dengan cepat membolak-balik slip batu giok. Sebagian besar buku kuno dan gulungan batu giok ini mencatat beberapa teknik kultivasi atau teknik rahasia. Karena mereka dibawa oleh kultivator Dewa Tai, secara alami bukan barang biasa. Itu membuka mata baginya. Meski masih ada waktu, Han Li tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Han Li buru-buru membacanya satu per satu. Dia tidak mempelajarinya secara mendetail dan tidak berusaha keras untuk menghafal isinya. Tiba-tiba, dia berseru pelan dan melihat gulungan batu giok abu-abu di tangannya. Item ini tidak merekam teknik kultivasi atau teknik rahasia apapun. Itu adalah resep pil. Itu adalah resep pil Dao yang disebut pil tulang logam berlian. Pil ini mengandung hukum logam. Selain membantu memahami hukum logam, itu juga memiliki efek memperkuat tubuh fisik. Han Li menatap rolet emas di udara. Ada kurang dari setengah pola Dao waktu redup yang tersisa. Dia mengalihkan pandangannya dan menghabiskan beberapa waktu untuk menghafal resep pil tulang logam berlian. Dia kemudian segera membuangnya dan terus melihat hal-hal lain. Han Li dengan cepat memeriksa semua buku kuno dan gulungan batu giok. Dia melambaikan tangannya dan menyimpannya lagi. Kemudian, dia mengambil 5 artefak penyimpanan dan terbang ke langit. Dia menembak ke kejauhan. Setelah beberapa napas, dia mendarat. Ada sebuah oasis di padang pasir di bawah. Ada juga sebuah danau kecil di oasis. Han Li melambaikan tangannya dan cahaya hitam melilit artefak penyimpanan. Dia mengirim mereka ke dasar danau dan menguburkannya. Setelah melakukan ini, dia segera duduk bersila di samping oasis dan mulai memahami keajaiban tingkat kelima dari seni permurnian roh dalam pikirannya. Alasan mengapa dia tidak memeriksa barang-barang di artefak penyimpanan adalah untuk menghemat waktu dan memahami seni permurnian roh. Seiring waktu berlalu, pola time Dao pada rolet emas meredup satu per satu. Akhirnya, pola Dao terakhir kali juga meredup. Suara mendesing bisa terdengar. Rolet emas di udara tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kemudian, dengan ledakan, itu berubah menjadi pusaran air hitam. Kekuatan isap yang kuat menyembur keluar darinya dan menyelimuti tubuh Han Li.
Roh ilahi Hanli tidak bisa menahan dan tersedot ke dalam pusaran air. Penglihatannya menjadi hitam lagi. Kesadarannya kabur dan dia kehilangan kesadaran. Setelah beberapa waktu, Hanli secara bertahap sadar kembali. Dia perlahan membuka matanya dan menyadari bahwa dia telah kembali ke gua. Botol langit masih mengambang di udara. Namun, cahaya hijau yang dipancarkannya dengan cepat meredup dan akhirnya menghilang. Botol kecil itu kembali ke ukuran aslinya dan jatuh ke tanah. Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya. Matanya berkedip saat dia melihat botol langit. Dia kemudian mengirimkan akal ilahi ke dalamnya dan mencoba berkomunikasi dengan roh botol yang baru saja dia lihat sekilas. Namun, tidak peduli bagaimana Hanli memanggil atau mencoba menyentuh botol itu, roh botol itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah itu tertidur lagi. Hanli menghela nafas tak berdaya. Dia menyingkirkan botol langit dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan slip giok dan mencatat resep diamond metal pellet sehingga dia tidak akan melupakannya. Setelah menyingkirkan slip batu giok, Hanli menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Kali ini, dia memasuki ruang misterius itu dengan roh sucinya dan melihat sungai misterius yang membawa pemandangan aneh. Sementara dia terkejut, dia juga memiliki banyak keraguan. Sepertinya adegan itu milik sejarah masa lalu beberapa orang. Orang-orang ini tampaknya adalah orang-orang yang akan mati atau sudah mati. Roh ilahinya melekat pada orang-orang ini dan dia bisa menemukan beberapa ingatan mereka yang belum hilang. Dia dapat menemukan beberapa hal atau melakukan beberapa hal. Adapun apakah dia benar-benar dapat memilih untuk melewatinya, dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk mencari tahu. Hanya saja setiap kali roh sucinya melewatinya, pola dao waktu pada roda harta karun kebenarannya akan terhapus bersih. Meski kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, ia masih membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Biaya eksplorasi ini juga tidak sedikit. Selain itu, perolehan terbesarnya kali ini adalah pengalaman kultivasi dari seni pemurnian roh tingkat kelima dari Lu Renying. Dengan pengalaman ini, dia yakin bahwa dia dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi dari seni pemurnian roh tingkat kelima. Saat dia akan mulai berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar. Dia melihat bola cahaya putih terbang masuk dari pintu rumah gua. Itu terbang di sekitar ruang rahasia untuk sementara waktu dan tiba-tiba hancur. Hanli sedikit mengernyit, tapi dia masih berdiri dan menghilangkan batasan di sekitarnya. Dia berjalan menuju pintu rumah gua. Dengan keras, pintu rumah gua terbuka. Sesosok berdiri di luar pintu. Itu adalah pria tua berjubah abu-abu dengan jenggot. Dia tampak sedikit bermata licik. Jadi Daois Lu, lama tidak bertemu. Ketika Hanli melihat orang ini, dia sedikit terkejut dan kemudian tersenyum. Orang tua berjanggut ini adalah Lu Guanzi yang tinggal di dekat Sunward Valley. Dia cocok dengan Master Jing Yang dan supremasi abadi api panas. Dia sering mengunjungi Wild Crane Valley dan Hanli mengenalnya. Taois Li, aku telah mengganggumu. Lu Guanzi menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke kediamanku yang sederhana hari ini? Silakan masuk. Hanli tertawa dan mengajaknya mengobrol. Lu Guanzi melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak akan masuk, mari kita bicara di sini. Taois Lu, tolong bicara. Aku mendengarkan. Hanli terkejut sesaat sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Ini bukan masalah besar. Beberapa hari yang lalu, saya dan beberapa rekan Daois menemukan peninggalan jauh di pegunungan Tianyu Utara. Namun, ada banyak larangan yang kuat dan bahaya lainnya. Oleh karena itu, kami kembali dan mengundang beberapa orang yang kuat untuk menjelajahinya lagi. Kekuatan Taois Li adalah salah satu yang terbaik di lembah terdekat. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjelajahinya bersama. Lu Guanzi berkata sambil tersenyum.
Han Li sedikit mengernyit setelah mendengar ini dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Senyum Lu Guanzi memudar saat melihat ekspresi Han Li, tapi dia tidak mendesaknya. Terima kasih atas undangan Anda, tetapi saya memiliki beberapa hal lain yang harus saya hadiri baru-baru ini. Saya khawatir saya hanya bisa menolak kebaikan Anda, kata Han Li setelah hening beberapa saat. Oh, karena ada urusan lain yang harus kamu tangani, aku tidak akan memaksamu. Lu Guanzi melihat nada suara Han Li dan tahu bahwa dia telah mengambil keputusan. Dia merasa sedikit menyesal, tapi dia masih berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Han Li mengirim orang itu keluar dari kediaman gua dan menutup pintu. Dia berjalan kembali ke ruang rahasia dan duduk bersila. Nyatanya, dia tidak menolak Lu Guanzi karena dia harus menyibukkan diri dengan seni permurnian roh. Sambil berpikir, dia membuat segel tangan dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Mantra Treasure Wheel muncul di belakangnya, dan pola 720 Dao di atasnya semuanya redup. Pola waktu Dao semuanya redup, dan kekuatannya sangat berkurang. Pada saat ini, betapapun menggodanya, dia tidak akan memilih untuk berburu harta karun. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan cahaya keemasan dan menutup matanya. Lapisan cahaya kristal muncul di dahi Han Li dan berkedip lembut. Pintu kediaman guanya tertutup rapat dan tidak terbuka. Yang lain di Wild Crane Valley tidak mengganggunya ketika melihat ini. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Pada hari ini, seberkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di depan kediaman gua Han Li. Seorang lelaki tua berambut putih dengan rambut acak-acakan muncul. Itu adalah Dewa Api Panas. Sebelum dia bisa berbicara, pintu kediaman gua terbuka dari dalam. Rekan Daoist Hotfire, maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Han Li berjalan keluar pintu dengan senyum di wajahnya. Oh kamu, rumah gua kita hanya berjarak sangat jauh satu sama lain. Apa bedanya jauh dan dekat? Raja Abadi Api Panas berkata sambil tersenyum. Ayo, mari kita pergi ke gua dan mengobrol. Han Li melangkah ke samping dan memberi isyarat agar mereka masuk. Tidak perlu masuk. Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu sesuatu. Kamu sudah lama mengasingkan diri, jadi kamu baru bisa datang hari ini. Hot Flame dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Ketika Han Li mendengar itu, alisnya tiba-tiba terangkat dan dia berteriak kaget, mungkinkah kamu menemukan kristal Z yang mendalam? Bagaimana harta karun seperti itu dapat ditemukan dengan begitu mudah? Saya khawatir saya harus mengecewakan rekan Daoist Li. Immortal Hot Flame tersenyum tak berdaya. Oh, karena bukan item ini, maka Han Li bingung. Sebuah cahaya putih melintas di telapak tangan Immortal Hot Flame. Dia melemparkan sesuatu ke depan dan itu terbang. Han Li mengangkat tangannya dan melihatnya. Itu adalah token giok putih seukuran telapak tangan dengan pola daun merah terukir di atasnya. Di sisi kiri pola itu ada kata-kata, token Penatua Sekte Luar, yang ditulis dalam naskah segel kuno. Item ini adalah token tetua sekte luar dari sekte Hot Flame Immortal Venerable saat ini, Flame Leaf Sect. Di sisi lain token, di tengah lingkaran rune kecil, kata, Li Han, terukir dengan huruf besar. Rekan Daoist Hot Flame, ini, Han Li menatap pria tua berambut putih itu dan berkata. Dengan hal kecil ini, kamu akan menjadi kultivator yang tercatat dari sekte daun api kami di masa depan. Di masa depan, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota dalam Jukun. Namun, ini hanya sebuah judul. Tidak akan ada sesepuh sekte luar untukmu. Keluarga kami kecil dan tidak mampu membeli sesepuh sekte luar tingkat Dewa Emas, Yang Mulia Abadi Api Panas Abadi berkata setengah bercanda. Han Li menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, terima kasih, rekan Daoist Hotfire. Jangan khawatir, sekarang aku adalah sesepuh sekte luar dari sekte daun api, aku tidak bisa hanya duduk-duduk saja.
Tidak melakukan apa-apa. Mulai sekarang, saya akan memproduksi sekumpulan pil kelas dewa sejati setiap 300 tahun. Tentu saja, sekte harus menyediakan materi. Rekan Daoist Hot Flame, bukankah ini tempat kita tinggal dalam pengasingan untuk bersantai? Saya tidak memberi Anda token ini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Saya tidak memberi Anda token ini untuk membuat Anda jatuh ke dalam perangkap sekte, jadi Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Ekspresi Immortal Hot Flame berubah serius saat dia berkata. Itu hanya memurnikan tungku pil. Tidak ada artinya bagi Master Pil sepertiku. Itu hanya akan membutuhkan usaha. Tapi kamu pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan token ini untukku, kan? Han Li melambaikan tangannya dan menyela api panas abadi. Meskipun Immortal Hot Flame mengatakan dia tidak berniat untuk bernegosiasi, bagaimana mungkin dia tidak memahami prinsip mengembalikan plum untuk buah persik? Apalagi, bagaimana mungkin dia tidak melihat kegembiraan yang tersembunyi di sudut matanya? Tungku pil level dewa sejati setiap 300 tahun mungkin tidak banyak dalam jangka pendek, tetapi setelah puluhan ribu tahun, pemandangan seperti apa itu? Meskipun itu tidak akan cukup untuk menjadikan sekte daun api sebagai sekte besar, itu cukup untuk memperlebar jarak antara mereka dan sekte lain yang pernah setara dengan mereka. Bagaimana mereka bisa benar-benar kembali ke alam setelah berada di kandang sekte begitu lama? Di penghujung hari, Immortal Hot Flame masih belum bisa melepaskan sekte dan tidak bisa lupa untuk merencanakan sekte tersebut. Di wilayah yang diperintah oleh kota Jukun, semua pergantian personel resmi sekte besar dan menengah tidak hanya urusan internal sekte, tetapi juga harus diselidiki dan didaftarkan di istana yang didirikan oleh Istana Abadi Gunung Hitam. Murid sekte luar tidak dianggap resmi. Dari murid sekte dalam hingga tetua sekte luar, dari murid inti hingga tetua sekte dalam, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar pemeriksaannya. Aku memiliki hubungan lama dengan Istana Black Mountain Immortal, jadi tidak perlu banyak usaha untuk mendaftar. Kata api panas abadi. Bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih. Han Li membungkuk padanya lagi. Taoist Li, jika kamu terus bersikap sopan, aku harus mengambil kembali token ini. Kata api panas abadi. Haha, kalau begitu aku tidak akan sopan, Han Li tertawa. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Hot Flame Immortal mengucapkan selamat tinggal dan terbang pergi. Han Li bermain dengan token giok di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan kembali ke kediaman guanya. 2 bulan kemudian, jalan dan gang kota Jukun saling silang. Deretan toko dan gerbong yang ditarik oleh binatang buas terlihat di mana-mana, bercampur dengan keramaian dan teriakan. Itu adalah pemandangan yang sangat hidup di mana-mana. Di langit, kapal pedagang besar terlihat terbang naik turun dengan teratur di sepanjang beberapa lintasan kosong. Mereka mendarat di pelabuhan di kota, mengangkut semua jenis barang. Di batas antara kota dalam dan luar, ada tembok besar setinggi lebih dari 100 kaki. Ada pembudidaya patroli yang ditempatkan di sana. Ada gerbang kota yang megah di timur, selatan, barat, dan utara, dan ada juga kultivator dewa sempurna yang ditempatkan di sana. Ada relatif sedikit orang di gerbang utara kota terdalam. Selain beberapa orang yang lewat dengan tergesa-gesa, hanya ada sekitar 100 orang yang mengantre panjang di sana. Mereka diperiksa oleh para kultivator yang ditempatkan di sana dan kemudian memasuki kota. Di bagian paling belakang kelompok itu adalah Han Li berjubah biru, yang saat ini sedang memeriksa gerbang kota dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagian atas pintu masuk dan bagian dalam dinding diukir dengan formasi rune. Setiap kali seseorang memasuki gerbang, cahaya hijau akan menyala. Tampaknya digunakan untuk memeriksa kultivasi orang-orang yang memasuki kota. Setiap kali cahaya hijau menyala, itu berarti kultivasi orang tersebut berada di atas tahap awal dari dewa sempurna.
Selama identitasnya diverifikasi dan dipastikan sebagai kultivator terdaftar dari sekte lokal, mereka akan dapat memasuki kota terdalam dengan lancar. Han Li mengikuti di belakang kerumunan dan perlahan bergerak maju dengan antrian. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melewati kerumunan. Dia tidak berbaris, juga tidak menunjukkan identitas apapun. Dia tampaknya tidak takut pada para kultivator yang menjaga dan langsung berjalan ke gerbang. Tepat ketika semua orang bingung, rune yang terukir di dinding gerbang tiba-tiba bersinar terang, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dewa Primordial. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan kaget dan takjub. Meskipun kota Jukun adalah kota terbesar di utara domain mistik Gunung Hitam, di masa lalu, sebagian besar orang adalah dewa sempurna dan dewa emas. Tidak banyak kesempatan untuk melihat seorang kultivator dewa primordial, tetapi pada saat ini, ada satu di depan semua orang. Tepat ketika semua orang kembali sadar dan ingin melihat wajah orang itu dengan jelas, dia sudah melayang ke kota dan menghilang tanpa jejak. Setelah keributan kecil, antrian kembali sepi dan terus bergerak menuju gerbang kota. Setelah sekitar 1/4 jam, Han Li datang ke depan gerbang, dan rune di atas kepalanya juga menyala, melepaskan semburan cahaya putih terang. Kultivator Dewa Emas, seorang parubaya yang menjaga gerbang kota menatap Han Li. Han Li menanggapi dengan senyuman saat dia menyerahkan lencana tetua sekte daun api kepadanya. Kultivator parubaya itu sedikit mengangguk dan setelah menerima token itu, dia meletakkannya di atas platform batu di sampingnya. Formasi jimat kecil di platform batu segera beroperasi, melepaskan cahaya cemerlang. Setelah beberapa saat, kultivator parubaya mengembalikan token giok dan berkata, "Tidak masalah, senior, silakan masuk." Setelah Han Li menerima medali komando, dia mengangguk padanya dan berjalan ke dalam. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang, begitu dia melangkah ke dalam kota, dia tiba-tiba merasa bahwa cahaya di sekitarnya menjadi lebih terang, dan energi spiritual yang terkandung di udara sekitarnya tampak menjadi lebih tebal. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa tanah, dinding, dan bangunan di sekitarnya diukir dengan rune aneh yang dangkal, yang terhubung satu sama lain dan sepertinya menutupi semua jalan. Han Li mendecakkan lidahnya untuk memuji, dan berkata, "Sungguh desain yang mewah." Kota bagian dalam telah dibangun menyerupai sekte dewa. Tidak mengherankan bahwa meskipun orang-orang di Idle Cloud Mountain jarang memiliki kesempatan untuk masuk, mereka semua sangat ingin memasuki pusat kota. Setelah mengatakan itu, dia berjalan di sepanjang jalan lebar di depannya dan berjalan menuju pusat kota. Dibandingkan dengan kota luar yang ramai, kota bagian dalam jauh lebih sepi. Tidak banyak pejalan kaki di jalan, dan kebanyakan dari mereka bolak-balik dari satu toko ke toko lainnya, berjalan dengan tergesa-gesa. Han Li tidak membuang waktu. Dia memilih sebuah paviliun besar berlantai 3 dari antara toko-toko ini dan memasukinya. Tapi tidak lama kemudian, penjaga toko menyuruhnya keluar dengan nada meminta maaf. Menurut penjaga toko, kristal Xuanzi, ini adalah bahan spiritual kelas atas, dan tidak akan ada lebih dari 3 toko di kota Jukun ini yang mungkin memiliki barang ini, dan kemungkinan besar mereka tidak akan menjualnya. Han Li sudah mengantisipasi ini, jadi dia tidak terlalu kecewa. Karena itu, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di kota.